Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita mau semua rindu untuk menyembah Tuhan, rindu di dalam hadirat Tuhan, supaya melalui penyembahan kita beroleh kemenangan atas dosa kita, kemenangan atas segala kelemahan kita, segala sakit kita, segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Biar kita menguatkan iman percaya kita pada pagi hari ini kepada Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia dan kemurahan-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan, jemaat-Mu, sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Perkenankanlah kami beribadah Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biar dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami mau menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, karena kami rindu akan Engkau, kami rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan Kau menguatkan iman roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi, satu hal yang kami rindukan Tuhan, ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Angkat suaramu, katakan dengan imanmu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
lebih dari segala yang ada. Katakan dengan segenap hatimu, kami mau lebih dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Glory Yesus. Haleluya. 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 Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Glory syukur. Haleluya Yesus. Haleluya syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya syukur. Haleluya Yesus. Glory syukur. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur. Kami umat-Mu menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari saya undang sikap cepat, kita bangkit berdiri. Rasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
yakin Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat, menjamah, memberkati dan menguatkan iman kami. Kami mau siap memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Siap memuji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Kita mau menceritakan kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Amin saudara. Haleluya. Katakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Ceritakanlah kebesaran Tuhan, sebab Dia besar, Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi, haleluya. Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita akan menyiapkan untuk persembahan Tuhan yang pertama. Untuk pujian selanjutnya serahkan pada saudara VV. Sebelum kita mulai masuk firman Tuhan dan perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita untuk datang lebih lagi kepada Tuhan sambil pujian penyembahan, persembahan dijalankan. Tak usah ku bimbang.
Yes Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan. Biarkan kami bisa duduk diam mendengarkan Tuhan isi dari firman-Mu, dan terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya juga Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan ada hikmat Roh Kudus Tuhan, penyertaan, biarkan apa yang disampaikan masuk Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, Kau luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan dan perjamuan suci akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sekali lagi saya minta waktu firman Allah disampaikan, saudara bisa berkonsentrasi dengan baik. Dan seringkali saya mengingatkan hari-hari ini adalah akhir zaman. Ya, banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda. Ya, tafsiran hamba Tuhan satu dengan yang lain tidak sama. Ya, mungkin jemaat bisa bingung. Ya, dan ini perhatikan. Ya, coba kita akan melihat di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, bangsa di dunia, yaitu hanya bangsa Israel saat itu manusia yang dipilih oleh Tuhan. Israel sebagai umat pilihan Allah. Maka kita melihat Tuhan mengajarkan Israel hidup dengan rendah hati. Ya. Tuhan melatih Israel umatnya jangan menjadi manusia yang tinggi hati. Seperti iblis merasa diri kuat dan melawan Allah. Jadi Allah memproses bangsa Israel sebagai umatnya itu supaya memiliki rendah hati. Orang yang tidak memiliki rendah hati tidak bisa diproses ya. Karena orang yang tidak memiliki rendah hati, dengan kata lain dia memiliki roh sombong. Itu tidak bisa diproses ya. Nah, kita melihat Tuhan Yesus ingin semua umat Allah itu hidup dengan rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus walaupun dalam rupa Allah, sama dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus sangat rendah hati, walaupun penuh kemuliaan. Tapi kita melihat sebaliknya, iblis juga memiliki kemuliaan, tapi tidak setara dengan Tuhan Yesus. Karena iblis itu hanya ciptaan Allah saja. Tapi iblis tidak memiliki kerendahan hati. Iblis meninggikan diri dan menganggap setara dengan Allah. Maka iblis memberontak melawan Allah. Ya, dan kita melihat akhirnya dia dicampakkan. Ya, maka dikatakan iblis itu bapak dari orang berdosa. Nah, banyak orang yang hidup dengan tinggi hati, merasa kuat
dan pintar. Hidup dengan angkuh karena kekayaan dunia ini. Tidak disadari hidupnya sia-sia, mati sia-sia. Saya sebagai hamba Tuhan selalu merenungkan kehidupan manusia. Mengerikan sekali. Mereka tidak memahami arti hidup ini. Ya, mereka hidup dengan sia-sia dan mereka mati, ya, sia-sia. Hidup mengandalkan kekayaan dunia itu berakibat hidup tanpa Tuhan. Ya, hidupnya sesaat tapi dia mengalami kematian kekal. Iblis menipu manusia dengan berbagai cara. Manusia merasa diri benar, angkuh, tinggi hati, dan kekayaan dunia ini mengikat hidupnya. Iblis tahu orang semacam ini dibenci oleh Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Kelihatannya kuat, tapi dalamnya rapuh. Iblis mudah menjatuhkan orang semacam ini. Jangan merasa diri benar, ya. Kelihatannya sepele, padahal itu tipu daya setan. Ya, seperti pada pagi hari ini tema khotbah adalah merasa diri benar. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kelihatannya hal kecil, hal sepele, karena cuma merasa diri benar. Ya, coba bacakan 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kehidupan kita. Ya. Ini kelihatannya sepele, tapi merupakan tipu daya setan. Orang yang merasa dirinya itu benar, ya, justru kebenaran Allah tidak ada dalam kehidupannya. Maka dikatakan, ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita perhatikan. Orang yang merasa diri benar berakibat tidak pernah merasa dirinya berdosa. Maka dosa itu tetap ada di dalam hidupnya. Tentu saudara jangan salah mengerti ya. Ini dosa sehari-hari. Ya, dosa manusia belum sempurna. Coba bandingkan kalau tidak salah 2 Yohanes 1 ayat yang kedua. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Perhatikan ini. Kebenaran yang saudara miliki dikatakan selama-lamanya. Kebenaran ini melalui darah Yesus. Jadi waktu kita berdosa, kita ditebus oleh darah Yesus. Dan kita dibenarkan. Maka kita melihat kebenaran itu tidak akan bisa hilang. Kebenaran itu tetap selama-lamanya. Firman Tuhan katakan. Ya, maka dikatakan Rom 8 ayat 1 dan 2. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Ya, jadi saudara jangan salah menangkap ayat ini. Maka ayat ini dibuat ada hamba Tuhan yang jemaatnya. Ya, saya dengar saat ini sudah 33.000. Dia pakai ayat ini. Orang yang percaya Yesus, kebenaran tetap selama-lamanya, tidak bisa berubah. Ya. Nah, betul memang. Jadi dia mengatakan tidak perlu mengaku dosa.
Karena dosa itu sudah lenyap. Dosa itu tidak berlaku bagi orang yang ada dalam Yesus. Ini memang dosa Adam. Dosa yang membawa maut, dosa yang membawa kematian sudah lenyap oleh penebusan Yesus. Tapi kita melihat manusia itu terdiri dari tubuh, ya, jiwa dan roh. Coba bacakan, geng. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, supaya waktu kedatangan Yesus dikatakan tubuh, roh, jiwa, tubuh itu kudus. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kita melihat dosa ketidaksempurnaan manusia itu masih ada. Tapi dosa yang membawa maut, yang membawa kematian itu sudah lenyap. Ya, jadi kita melihat dosa karena ketidaksempurnaan manusia, saudara bohong berdosa, saudara marah berdosa, itu dosa sehari-hari. Nah, kalau kita tidak ada pemberesan, ya, saya bohong, saya dosa. Kalau nggak ada pemberesan, dosa ini numpuk-numpuk terus. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, dosa bohong itu sangat mengerikan. Kelihatannya sepele. Itulah sebabnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya perangi terus dosa kebohongan ini. Ya, maaf kalau saya boleh bermegah, hampir tidak ada kebohongan di dalam mulut saya. Kalau saya kadang tempo misalkan karena ketidaksempurnaan manusia, istilahnya kalau bahasa sehari-hari ngomong kebacut, terlanjur, langsung saya ada pemberesan. Ampuni Tuhan saya salah Tuhan. Ya, nah, jadi kita melihat bohong, marah itu dosa sehari-hari. Itu kalau dibiarkan dan tidak ada pemberesan, ini tipu daya setan, membuat rohani saudara lemah, jiwa saudara lemah. Ya, dan itu berakibat kalau jiwa saudara lemah, ya, itu kalau terus-menerus, ya, kehidupan saudara sebagai orang yang beriman, saudara mengalami berbagai macam kelemahan. Saudara bisa malas berdoa, malas baca firman, malas ke gereja, ya. Misalkan hujan sedikit, wah hujan sudah minggu depan, malas. Ya. Kelemahan-kelemahan menguasai manusia. Kalau manusia itu tidak ada pemberesan. Ya. Nah, jadi kita harus ada pemberesan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Coba bacakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, maksudnya adalah Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, jadi ini perhatikan, kita harus ada pemberesan. Ya, jangan kita merasa diri kita benar. Saya adalah orang benar. Ya, memang berulang-ulang tadi saya katakan dosa turunan, dosa dari Adam itu sudah tidak ada, sudah lenyap. Tapi manusia masih belum sempurna.
saudara bohong, marah, dan lain sebagainya, banyak macam-macam dosa. Ya, saudara harus ada pemberesan. Orang yang rendah hati merasa diri tidak berdaya. Orang seperti ini hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang tidak ada kerendahan hati, orang itu pasti sombong. Ya. Sulit ya dinasehati, apalagi dikritik. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita ambil contoh ya, Daud. Daud itu mengumpamakan dirinya seperti domba, lemah dan tidak berdaya. Ya, jadi Daud itu memposisikan dirinya itu lemah seperti domba. Ya. Nah, domba karena lemah itu membutuhkan gembala. Manusia yang merasa dirinya itu lemah membutuhkan Tuhan. Kalau orang manusia merasa kuat, sudah nggak butuh siapa-siapa, karena dia merasa kuat. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka kita melihat manusia ya, yang hidupnya ya ada dikuasai Tuhan, maka kekuatan Tuhan Yesus ada dalam hidupnya. Nah, kita melihat kita hidup di bumi ini, kuasa-kuasa kegelapan itu sering ya mengacaukan pikiran kita, melemahkan kita, juga berbagai masalah-masalah yang masih kita hadapi di dalam hidup ini. Semuanya itu yang didatangkan oleh kuasa gelap, yaitu iblis. Tapi iblis tidak berdaya dengan orang yang hidupnya ada kekuatan Tuhan Yesus. Ya, ini perhatikan. Ya, jangan jangan saudara ya merasa diri benar dan kuat. Ya, nanti tidak ada campur tangan dalam kehidupan saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, ini merupakan nasihat ya firman Tuhan untuk kita semua. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itulah firman ya yang menimbulkan iman. Kita melihat dengan iman kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dengan iman kita menang atas setiap masalah hidup. Ya. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Ya. Tuhan membiarkan Israel lapar di padang gurun dan Israel tidak berdaya. Tuhan tunjukkan manusia tanpa Tuhan, manusia tidak berdaya. Di padang gurun itu enggak ada makanan. Ya. Maka kita melihat Tuhan memberi makan Israel, maka hujan roti itu turun dari sorga. Coba bacakan Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kita melihat bangsa Israel di padang gurun tidak berdaya. Dia lapar, tapi enggak ada makanan. Ya. Tuhan tunjukkan ya bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan mengasihi Israel sebagai umatnya. Maka dikatakan hujan roti turun dari surga. Nah, Tuhan juga menguji apakah Israel hidup tamak atau taat pada Tuhan. Roti mana diambil secukupnya menurut kebutuhan
1 hari. Hari Sabat atau hari Minggu seperti sekarang ini tidak boleh mengambil mana. Ya. Hari Sabtu boleh ambil 2 kali atau double untuk Sabtu dan Minggu. Maka ada yang ambil, ya, ambil banyak. Gak usah repot-repot. Karena kalau hari Senin, hari Selasa sampai Jumat, ya, ngambil untuk 1 hari. Tapi hari Sabtu boleh ngambil untuk 2 hari. Israel berpikir, kalau gitu buat apa susah-susah? Saya ngambil aja yang banyak. Jadi supaya saya nggak susah-susah setiap hari, ya, keluar mengambil. Tapi kita melihat mana busuk jadi ulat, ya. Kalau mereka ngambil sekali banyak, dikatakan mana itu menjadi busuk jadi ulat. Ya. Jadi kita melihat ketamakan menjadikan Allah murka. Ya. Ketaatan menjadikan Israel itu kenyang karena kuat makan mana. Ketamakan Israel menjadikan mana itu busuk. Ya. Tapi kita melihat ketamakan juga mematikan kekuatan Israel. Maka orang jangan tamak. Tamak itu mematikan iman kita. Ya. Nah kalau kita melihat Keluaran 16 ayat 18 sampai 15, dikatakan roti mana itu waktu turun, ya, dari surga turun, ya. Coba bacakan saja, King, Keluaran 16 ayat 14 dan 15. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi manah itu adalah roti, makanan bagi bangsa Israel, tapi ada di dalam embun. Ya. Jadi manah itu, jadi embun pagi turun, roti itu ada di dalam embun itu tadi. Ya. Jadi dengan kata lain embun turun maka manah turun. Ya. Kita melihat embun itu suasana yang pagi, suasana pagi, suasana tenang, ya. Maka kita perhatikan, suasana tenang itu berkat Allah turun. Rumah tangga tenang itu berkat Allah turun. Ya. Hati yang tenang, jiwa yang tenang, hidup yang tenang itu berkat Allah turun. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, perhatikan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Seringkali hidup kita sebagai orang Kristen kurang beriman. Ya, maksud saya kurang beriman, masih ada rasa takut, ya, masih berusaha dengan sekuat tenaga dan sebagainya, hingga pikiran ini enggak tenang. Justru berkat Allah enggak ada. Tapi kalau jiwa kita, hati kita, pikiran kita tenang, maka dikatakan berkat Allah itu turun dalam kehidupan kita. Tuhan memberi makan mana dari sorga yang membuat Israel itu kuat berjalan di padang gurun 40 tahun. Ya. Nah, ini supaya Israel tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu memberi kekuatan dalam hidup bangsa Israel. Ya. Supaya Israel itu hidup hanya mengandalkan Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mana itu adalah roti, ya, yang melambangkan firman Tuhan. Tanpa firman, manusia itu lemah.
Maka saya heran kalau orang mengerti ini, ya. Jadi tanpa firman manusia lemah. Saudara dengar enggak ini? Dengar toh? Tapi enggak semua orang Kristen baca firman. Ya. Itulah yang membuat orang Kristen itu penuh kelemahan dalam hidupnya. Saya sebagai pendeta dan gembala, setiap hari saya baca firman. Ya, setiap hari saya baca firman. Itulah sebabnya. Sekalipun mungkin fisik saya lemah, tapi roh saya kuat. Saya tidak pernah mengalami kelemahan-kelemahan. Ya, jadi perhatikan, ya, tanpa firman itu manusia lemah. Seperti bangsa Israel ada di padang gurun, dia sangat lemah karena nggak ada makanan. Tapi Allah turunkan, ya, roti dari sorga, ya, yang memberi makanan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel kuat berjalan di padang gurun sampai 40 tahun. Ya. Jadi sekali lagi firman itu, ya, merupakan kehidupan dan kekuatan kita. Kalau kita melihat, kalau tidak salah, Rum 1 ayat 16, coba bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Kalau saudara memiliki Injil, penuh firman, kekuatan Allah itu ada dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi ini perhatikan, seringkali ya manusia tidak memahami, menyepelekan firman Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat terus hidup manusia itu dipenuhi hal-hal duniawi dan itu berakibat manusia hatinya itu jauh dari Tuhan. Karena pikiran hatinya itu dipenuhi hal-hal duniawi. Ya, hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi kalau seseorang hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, dipastikan ya, kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan orang tersebut. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Manusia diberi hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara diberi hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi manusia hidup untuk diri sendiri. Nah, seringkali kita tidak ya memahami hati Tuhan. Tuhan itu memberi saudara hidup, mengucaplah syukur ya atas hidup ini. Muliakanlah Tuhan. Itu maksud Tuhan saudara diberi hidup. Tapi kita melihat banyak orang Kristen hidup untuk dirinya sendiri. Manusia yang penuh firman itu hidup dengan kekuatan Tuhan. Ya. Hidupnya kuat sekalipun ada penderitaan yang dialami dalam hidupnya. Ya. Hidup dengan kekuatan sorga. Hidup selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan manusia ya mati rohani. Ya. Kalau manusia mati rohani itu bahaya sekali. Karena dalam kehidupan manusia itu setiap hari ada peperangan. Ya. Saya berkata, saya minta kepada Tresia. Tresia tanya,
Pak gimana? Ya, masih sakit. Iya, saya bilang begitu. Ya, saya katakan, karena hidup itu adalah peperangan. Saya kalau tidak pelayanan, nggak masalah. Ini nggak sakit. Saya bilang, tapi kalau saya pelayanan ini sakit. Kepala pusing, badan lemah, sakit ini apa, dan sebagainya. Nah, saya katakan sama Tresia, Mei, doa syafaat untuk Papa. Oh ya, nanti aku akan minta, aku punya tim doa. Ya, aku punya tim doa syafaat. Ya. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus, saya bilang doakan. Karena Papa ini perang sendiri, ya bukan jemaat gak ada. Tapi ayo coba kamu yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih serius. Yang saya katakan begitu. Padahal mestinya, ya saya mulai, ya kemarin, kalau sekarang ini mau ya pelayanan firman, mulai kemarin sudah diserang. Ya, syaraf saya sudah diserang. Tadi malam ya saya nggak makan. Siang saya makan sedikit sekali. Malam saya, bukan malam, agak sore saya dikasih Ibu Gembala mie sedikit. Malam nggak makan. Ya. Nah, tadi pagi nggak bisa makan, mual nggak bisa makan. Ya. Ada roti, ya, saya makan sedikit sudah nggak bisa. Saya taruh, saya pikir nanti saya bawa saja, saya makan di mobil. Ternyata saya tanya Ibu Gembala, rotinya mana? Gak dibawa, lupa katanya. Ya, nah, tapi sekarang ya saya tetap kuat, ya tetap kuat, nggak masalah. Ya, nah, beda kalau ada yang mendoakan dan tidak. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam hidup itu ada peperangan. Ya, apalagi seperti saya begini, ya menyampaikan firman Tuhan. Itu merupakan satu peperangan ya di dalam hidup ini. Coba bacakan Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang dari surga itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Ya, yang datang ke dunia. Ya. Tuhan Yesus itulah yang memberi hidup ya kepada dunia atau kepada manusia. Ya. Nah, kalau di dalam Ulangan 8 ayat 4 dikatakan Israel makan mana atau roti dari surga yang gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri, kuat berjalan di padang gurun 40 tahun, kaki tidak bengkak, pakaian tidak rusak. Kenapa ini ditulis? Ya, bayangkan, selama 40 tahun, ya berjalan di padang gurun, kaki tidak bengkak, ya baju tidak rusak. Bacakan saja, Ken. Ulangan 8 ayat 4. Ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat ini menunjukkan penyertaan Yesus ya, bagi bangsa Israel umat Allah saat itu. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, andalkan Yesus dalam kehidupanmu.
Ya, padang gurun berbicara tentang penderitaan. Padang gurun juga berbicara bangsa Israel diproses oleh Allah. Ya. Sekalipun ada penderitaan. Ya. Tapi kita melihat bangsa Israel tetap sehat. Kaki tidak bengkak, baju tidak rusak. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Injil memberi kekuatan pada manusia beriman untuk berjalan dalam kekuatan Allah. Maka sekali lagi, sebagai orang yang beriman, hendaklah saudara penuh roh, ya, dan firman, supaya saudara tetap kuat hidup di akhir zaman ini, ya, yang melemahkan iman kita dan menyesatkan. Coba baca lagi ayat yang ke-51, 1 Yohanes 6 tadi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Waktu Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga, ya, yang akan memberi makan, ya, dan roti itu adalah dagingku. Langsung semua orang yang mengikut Yesus itu bubar. Ini ngomong apa ini? Kok disuruh makan tubuhnya, dagingnya Yesus? Bubar. Ya, tapi mereka tidak mengerti, ya. Yesus itu sedang bernubuat tentang dirinya, ya, yang akan mempersembahkan tubuhnya sebagai korban bagi dosa, ya, dan itu yang akan memberi hidup bagi dunia, bagi manusia. Itu dikenapi dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Coba bacakan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Inilah persembahan yang sempurna. Ya, kita melihat dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Maka tadi dibaca, kebenaran kita ini tidak akan lenyap selama-lamanya. Karena korbannya itu sempurna. Tetapi sekali lagi, dalam ketidaksempurnaan manusia itu masih bisa bohong, ya, masih bisa melakukan hal-hal, ya, yang berdosa. Tapi itu sifatnya dosa sehari-hari, dosa ketidaksempurnaan manusia. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat Tuhan Yesus memberi hidup bagi manusia, supaya manusia itu mengalami hidup kekal. Maka hidup itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Maka bersyukurlah atas kebaikan Tuhan Yesus. Beribadahlah dengan penuh sukacita. Layani Tuhan, berkat-Mu itu besar di sorga. Ya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Itu kunci ketaatannya. Maka rendah hati dan taat itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran Tuhan Yesus. Jadi perhatikan jemaat, ya. Jangan merasa diri benar, nanti kebenaran Yesus itu tidak ada dalam kehidupan saudara. Ya. Tapi hiduplah dengan kerendahan hati dan ketaatan. Itulah kebenaran sejati. Kebenaran dari Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh memberkati kami, menegur dan menguatkan iman kami. Tuhan, biar jangan kami merasa diri kami benar Tuhan, tetapi kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, kalau bukan karena karya salib-Mu Tuhan, kalau bukan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Sia-sia semua yang kami lakukan Tuhan, sia-sia hidup kami Tuhan. Tetapi karena pengorbanan-Mu Tuhan, hidup kami boleh menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam kekudusan-Mu, supaya Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan diberkati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan menerima persekutuan tubuh dan darah-Mu. Biar Tuhan kami diberkati iman roh kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri. Tuhan hidupku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di depan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang kudus, tubuh yang sempurna, diberikan bagi kita sebagai umat yang percaya, supaya kita memperoleh persekutuan dengan tubuhnya, supaya tubuh kita tetap kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di depan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus, diberikan bagi umat yang beriman. Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu, segala dosa kami sudah dihapuskan. Dengan darah-Mu, kami menjadi kudus. Terima kasih. Dan sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan darah-Mu. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu, masyurlah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan untuk persembahan Tuhan yang kedua. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
imanmu, nyanyikan lagu ini, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal hingga selesainya. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan berkatilah umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, khususnya iman rohani mereka, hidup ibadah mereka. Berkati Tuhan. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, mampu bersepakat percaya kuasanya, bunyi kemenangan darimu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Haleluya. Terimalah kemenangan dari Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.